bersetubuh agar cepat hamil. Agar cepat hamil, jangan terlalu sering hubungan intim. Seorang karyawati berusia 36 tahun, sudah menikah selama 7 tahun tapi belum dikaruniai anak. Dia dan suami sudah periksa ke dokter, dan dinyatakan subur dan bisa hamil. Mereka pun berpikir, mungkin Tuhan memang belum mempercayai menjadi orang tua. Tapi menanti dan menanti terus, membuat mereka merasa tidak enak sebagai perempuan. Rasanya iri kalau melihat wanita lain menggendong anak. Selain itu, sepertinya ada tuduhan, penyebab ketidakhamilan adalah badan si perempuan yang gemuk. Mereka sudah hubungan intim seminggu sekali, kadang 2 kali sebulan. Kalau dulu, 2 tahun pertama menikah, melakukannya setiap hari. Pakar seksologi dan andrologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Bali Prof. Wimpy Pangkahilasep, N memberi penjelasan terkait dengan persoalan perempuan ini. Prof. Wimpy menyebutkan salah satu tujuan orang menikah ialah ingin mempunyai anak. Tetapi ternyata tidak semua pasangan suami istri dengan mudah mendapatkannya. Sebagian pasangan suami istri sulit mendapatkan anak karena sang istri tak kunjung hamil, seperti dikeluhkan. Sebagian orang bahkan bukan hanya sulit melainkan tidak mungkin mempunyai anak, mengingat salah satu pihak atau kedua belah pihak, suami dan istri, mengalami kemandulan karena sebab tertentu. Dalam keadaan normal, bila melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi, maka kehamilan akan terjadi pada 60% pasangan dalam waktu 6 bulan, 80% pasangan dalam waktu 9 bulan, dan 85-90% pasangan dalam waktu 1 tahun. Karena itu pasangan suami istri yang telah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi selama 1 tahun tetapi sang istri belum juga hamil, digolongkan sebagai kasus tidak subur atau infertil. Ketidaksuburan atau infertilitas dapat disebabkan oleh gangguan pada suami 40%, gangguan pada istri 40%, gangguan pada suami dan istri 10%, dan tidak diketahui sebabnya 10%. Berbagai gangguan atau kelainan pada suami atau istri dapat menyebabkan ketidaksuburan, bahkan menyebabkan kemandulan. Salah satu di antaranya ialah gangguan seksual, yang acap kali tidak disadari oleh yang bersangkutan, bahkan oleh dokter yang menangani pasangan yang ingin punya anak itu. Termasuk dalam gangguan seksual ialah frekuensi yang tidak teratur, gangguan anatomik alat kelamin, dan gangguan fungsi seksual. Frekuensi hubungan kasus Adrian misalnya, ia sudah 3 tahun menikah, tetapi ternyata istrinya belum juga hamil. Pria berusia 35 tahun itu merasa heran mengapa istrinya belum juga hamil, padahal mereka mengaku hampir setiap hari melakukan hubungan seksual. Di pihak lain, ada Johnny, seorang pria berumur 30 tahun yang menikah setahun yang lalu. Sampai saat ini sang istri juga belum hamil. Bedanya, Johnny adalah seorang pelaut yang hanya mendarat dan menjumpai istrinya setiap 6 bulan. Agar sang istri hamil, mereka melakukan hubungan seksual setiap hari selama 3 bulan ketika Johnny berada di rumah. Adrian dan Johnny serta istri mereka merasa heran mengapa belum juga hamil, padahal hubungan seksual telah dilakukan cukup sering, bahkan setiap hari. Bukankah agar cepat hamil hubungan seksual harus dilakukan sering kali, apalagi si ibu yang mengeluh itu hanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, walau telah 7 tahun menikah. Demikianlah anggapan yang diyakini oleh banyak orang. Karena itu banyak orang merasa heran mengapa kehamilan tak kunjung tiba, padahal telah melakukan hubungan seksual secara sering. Kehamilan hanya mungkin terjadi kalau ada pembuahan sel telur wanita oleh sel spermatozoa pria. Maka kehadiran sel telur dan sel spermatozoa mutlak diperlukan agar terjadi kehamilan. Masalahnya, sel telur hanya dikeluarkan sebulan sekali pada saat subur wanita, sedang sel spermatozoa dikeluarkan setiap kali pria mencapai orgasme. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pria selalu siap menghamili, sedang wanita harus menunggu waktu sel telur dikeluarkan, yaitu sekali dalam sebulan. Ini juga berarti bahwa kehamilan tidak mungkin terjadi bila hubungan seksual dilakukan tidak pada saat subur wanita. Tetapi bukan berarti hubungan seksual yang dilakukan tepat pada masa subur wanita pasti menghasilkan kehamilan.
Kesuburan pria tentu sangat menentukan. Maka anggapan agar sering melakukan hubungan seksual supaya segera hamil, sebenarnya salah jika ditinjau dari sudut kesuburan pria. Volume menurun dengan sering melakukan hubungan seksual, baik yang dilakukan oleh Adrian maupun Johnny. Kesuburan pria justru berkurang karena sperma sering dikeluarkan. Maka dapat dimengerti kalau kehamilan belum juga datang. Sperma yang normal mempunyai parameter sebagai berikut: volume 2-6 ml, P7,2-8, bau khas, warna kelabu pucat, 50% atau lebih bergerak maju, bentuk kepala 30% atau lebih oval, jumlah sel spermatozoa 20 juta per mililiter atau lebih, dan mengandung sel darah putih lebih sedikit dari 1 juta per mililiter. Di luar parameter normal tersebut, berarti sperma tidak normal. Dalam keadaan tidak normal, bagian apapun yang terganggu, berarti kesuburan terganggu. Lebih jauh ini berarti terjadi hambatan dalam membuahi sel telur. Kalau hubungan seksual dilakukan setiap hari, maka volumenya akan menurun, demikian juga konsentrasinya, sehingga tidak berada pada parameter normal seperti di atas. Akibatnya kehamilan tidak terjadi. Ditinjau dari frekuensi hubungan seksual dalam kaitan dengan kesuburan pria, maka hubungan seksual antara 3-5 hari sekali cukup baik. Artinya, sperma yang dikeluarkan dalam waktu 3-5 hari setelah ejakulasi terakhir, mempunyai kualitas dan kuantitas paling baik, dibandingkan dengan lebih cepat atau lebih lambat dari waktu itu. Sebaliknya sperma yang dikeluarkan lebih cepat atau lebih lambat dari waktu itu, mempunyai kualitas dan kuantitas kurang baik. Pria di atas pada umumnya posisi hubungan seksual yang baik agar terjadi kehamilan ialah posisi pria di atas. Dengan posisi ini, sperma yang dikeluarkan menumpuk pada sekitar mulut rahim untuk waktu yang cukup. Tetapi bila posisi mulut rahim tidak seperti pada umumnya, maka posisi hubungan seksual yang lain diperlukan. Namun jika hubungan seksual yang dilakukan pada saat subur tidak juga menghasilkan kehamilan, maka diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui keadaan kesuburan pihak pria dan wanita, sekaligus mengetahui apa penyebabnya kalau terdapat gangguan kesuburan. Setelah itu baru dapat diberikan pengobatan yang tepat sesuai dengan penyebab.